ticking down. Wish that I didn't miss having you around. I'll keep it hidden now. Halo teman-teman, nama aku Aisy. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Padjadjaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada video kali ini, aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara penanganan limbah secara biologis di agroindustri tertentu. Tapi sebelum itu, teman-teman harus like, komen, dan share video ini supaya video ini makin bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tonton sampai habis video aku ini, oke? Woohoo! What? I wasn't made for this! Let's check. Nah, dari cuplikan video sebelumnya, teman-teman pasti tahu dong kira-kira bahan baku apa sih yang dipakai buat bikin balon, ban, sandal, sepatu, dan masih banyak lagi. Ya, bener banget tuh jawabannya. Jawabannya adalah karet. Dari semua agroindustri yang ada, dalam proses produksinya pasti akan menghasilkan limbah, baik itu limbah cair, limbah padat, maupun limbah gas, dan tidak terkecuali dengan proses produksi karet. Dalam proses produksi karet akan menghasilkan limbah, salah satunya adalah limbah cair. Nah, proses pengolahan karet sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Video yang ada di sebelah kanan aku ini adalah cuplikan dari pengolahan karet. Untuk full videonya, teman-teman bisa klik link yang ada di description box aku. Terus, kira-kira dari tahap apa sih limbah cair industri karet itu dihasilkan? Jadi, limbah industri karet itu dihasilkan dari proses pencucian, pencabikan, penggilingan, peremahan, pengeringan, dan pengepresan bokar. Dalam setiap produksi, limbah cair yang dihasilkan rata-rata adalah sebanyak 400 meter kubik per hari. Gimana sih karakteristik dari limbah cair industri karet itu sendiri? Yang pertama, limbah berwarna keruh dan berbau tidak sedap. Yang kedua, mengandung komponen karet seperti protein, lipid, karotenoid, dan garam anorganik, serta bahan kimia yang ditambahkan selama pengolahan. Dan yang ketiga, adanya bahan-bahan anorganik dan organik tersebut menyebabkan nilai BOD dan COD menjadi tinggi. Berdasarkan karakteristiknya, limbah cair dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi, sebelum dikembalikan ke lingkungan, maka harus diolah terlebih dahulu. Warga lingkungan 1 Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi mengaku resah dengan limbah pabrik yang meluber ke halaman dan rumah mereka. Diduga limbah ini berasal dari pabrik PT Darmasindo Inti Karet yang berada di lingkungan mereka. Tumini, salah satu warga, mengaku limbah diduga dari pabrik sudah berlangsung lama, sekitar 2 tahun. Limbah akan meluap apabila pabrik melakukan pembuangan, apalagi pada musim hujan. Selain limbahnya berwarna hitam, juga menimbulkan bau. Bahkan warga lingkungan 1 Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi mengaku akibat limbah mereka sering terjangkit penyakit gatal-gatal dan demam berdarah. Pengolahan limbah cair industri karet dilakukan secara biologis, yaitu dengan menggunakan sistem biofilter dan fitoremediasi. Biofilter merupakan suatu reaktor biologis yang menggunakan media berupa pasir, kerikil, plastik, botol, maupun bahan padat lainnya dengan menggunakan agen biologis berupa mikroorganisme. Sedangkan fitoremediasi adalah sebuah teknologi pengolahan limbah cair dengan memanfaatkan agen hayati. Nah,
Dalam penanganan limbah cair industri karet dibutuhkan beberapa media, diantaranya adalah reaktor biofilter dan kolam fitoremediasi. Di dalam reaktor biofilter ditambahkan botol berisi potongan plastik, di mana botol ini akan menjadi media tempat menempelnya mikroorganisme. Sedangkan di kolam fitoremediasi ditambahkan dengan enceng gondok sebagai agen hayati. Jadi, kenapa di dalam reaktor biofilter diberi botol-botol plastik? Karena botol-botol tersebut akan menjadi media bagi mikroorganisme untuk menempel. Dengan demikian, waktu kontak antara mikroorganisme dengan limbah cair semakin lama, sehingga proses penguraian polutan semakin maksimal. Dan for your information, mikroorganisme bisa nempel di media karena adanya biofilm yang disekresikan oleh mikroorganisme itu sendiri. Selanjutnya adalah mekanisme dari penanganan limbah cair industri karet. Pertama, limbah cair akan masuk ke dalam tangki penampung yang ditandai dengan nomor 1. Selanjutnya, limbah cair akan masuk ke dalam reaktor biofilter yang terdiri dari 3 reaktor dan ditandai dengan nomor 2. Di dalam reaktor biofilter, mikroorganisme akan memakan polutan-polutan yang terkandung di dalam limbah, sehingga akhirnya di reaktor yang ketiga, kadar polutannya sudah semakin menurun. Selanjutnya, limbah akan masuk ke proses fitoremediasi, di mana ditandai dengan nomor 3. Di kolam fitoremediasi akan terjadi penyerapan polutan-polutan oleh akar enceng gondok, sehingga penurunan kadar polutan semakin maksimal. Setelah proses pengolahan limbah cair selesai, selanjutnya adalah pengujian limbah dengan menggunakan ikan. Kalau ada ikan yang mati, tandanya limbah belum layak untuk dikembalikan ke lingkungan dan masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukan penanganan, limbah cair mengalami beberapa perubahan, diantaranya kadar BOD, COD, oksigen terlarut, pH, dan suhu. Berdasarkan grafik di samping, terjadi penurunan kadar BOD di dalam limbah. Setelah dilakukan penanganan, kadar BOD di dalam limbah cair industri karet yaitu sebesar 70,4 mg per liter. Kadar COD di dalam limbah juga mengalami penurunan, di mana kadar COD di dalam limbah setelah penanganan adalah sebesar 147,4 mg per liter. Penurunan kadar BOD dan COD terjadi karena adanya aktivitas dari mikroorganisme yang memakan polutan di dalam limbah. Efektivitas penurunan tertinggi terjadi di dalam reaktor biofilter. Fitoremediasi juga berperan penting dalam penurunan polutan. Akar eceng gondok yang panjang memaksimalkan dalam penurunan polutan. Suhu limbah cair industri karet setelah dilakukan pengolahan berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius. Adanya aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan kalor menyebabkan suhu limbah akan meningkat. Selanjutnya adalah pH limbah. pH limbah sebelum diolah bersifat asam. Hal ini karena adanya penambahan asam semut selama proses pengolahan karet. Namun setelah limbah dilakukan pengolahan, terjadi peningkatan pH terhadap limbah. Peningkatan nilai pH terjadi karena adanya proses metanogenesis yang menghasilkan gas metan dan H2O. Selain itu, terjadi penguraian senyawa organik yang menghasilkan NH3. Selanjutnya, NH3 akan bereaksi dengan H2O dan menghasilkan natrium hidroksida, di mana natrium hidroksida akan menaikkan nilai pH. Setelah melalui proses biofilter dan fitoremediasi, kadar BOD dan COD di dalam limbah semakin menurun. Oleh karena itu, kadar DO atau oksigen terlarut semakin meningkat. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengolahan limbah cair industri karet dengan menggunakan biofilter dan fitoremediasi telah memenuhi baku mutu untuk industri karet berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995. Dan limbah cair aman bagi lingkungan perairan ditunjukkan dengan tingkat kelulusan ikan yang mencapai 50%. Jadi, menurut aku, proses penanganan limbah cair industri karet dengan menggunakan biofilter dan fitoremediasi sangat efektif karena mampu memenuhi baku standar dan aman bagi lingkungan.
Yang terakhir, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton, udah like, udah komen, dan udah share video ini. Dan semoga video ini makin bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari aku, sampai jumpa!